Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too. Thank you for asking. So guys, I want to check your attendance. Who absent today? Hello? No absent? Tidak ada, Ma'am. Oke, alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada yang absen. Alhamdulillah sehat semua juga. Jadi, before we start this class, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat buat banyak orang dan hari ini pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Done. Okay, student. This is the material today. Today, we will learn about grammar in present perfect tense. So, do you know about grammar? Tata Halo, bahasa Oh, siapa ini? Erda. Erda, tata bahasa ya? Tata bahasa dalam apa nih? Dalam bahasa Inggris. Benar sekali, iya. Grammar merupakan tata bahasa, struktur bahasa. Jadi grammar itu, kenapa kita harus belajar grammar? Ketika kita ingin belajar bahasa Inggris, kita memang harus belajar grammar. Agar apa? Agar kita tahu bagaimana cara kita cara kita menulis struktur kalimat yang benar, bagaimana cara kita ketika kita ingin menulis, misalnya kita ingin menulis proposal, menulis artikel, makalah, atau menulis cerita. Nah, ketika kita ingin menulis hal-hal tersebut, kita harus mengetahui bagaimana struktur, bagaimana tata bahasa dalam penulisan tersebut. Karena dalam bahasa Inggris itu, setiap struktur kalimat itu memiliki waktu yang berbeda, memiliki pola yang berbeda. Misalnya waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang itu memiliki pola yang berbeda dan juga rumus yang berbeda. Jadi mengapa kita penting belajar grammar? Nah, dalam grammar ini kita akan membahas tentang present perfect tense. Oke, we move to next slide. Nah, ini pendahuluan atau introduction. Di sini akan ada people ya, tanya what are verb tenses? Jadi verb tenses itu show if an action takes place in the past, present, or future. Nah, dalam grammar ini ada 3 waktu, diglobalkan dalam 3 waktu, yaitu past, masa lampau, present, masa kini atau saat ini, kemudian future, yaitu masa yang akan datang, atau masa depan bisa dibilang seperti itu. Sebelum lanjut ke next materi, apakah penjelasan saya terlalu cepat atau tidak? Tidak, Miss. Tidak ya, oke. Oke, kita ke next materi selanjutnya ya. Nah, this is definition of present perfect tense. Do you know about present perfect tense? Anyone? Ada yang tahu nggak sih apa sih present perfect tense itu? Atau masih belum tahu? Belum tahu, Ma'am. Belum ya? Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang present perfect tense. Present
present itu diartikan sebagai saat ini, atau waktu ini, atau sekarang. Nah, sedangkan perfect atau perfect itu diartikan sempurna. Sempurna ini bukan dalam sempurna fisik ya, atau dia cantik atau dia ganteng, tidak. Perfect di sini artinya sempurna, bahwa apa yang dilakukan si subjek itu telah dilakukan, jadi sempurna. Seperti itu. Nah, di sini ada pengertian dari present perfect tense. The incident that just happens. Jadi, sesuatu yang baru saja dikerjakan. Baru saja dikerjakan. Itu termasuk ke dalam present perfect tense. So, we use the present perfect tense for two reasons. Nah, dalam present perfect tense ini ada dua reason. Yang pertama, finish past action. Apa sih finish past action ini? Jadi, finish past action ini, si subjek itu sudah melakukannya, sudah melakukan kegiatan itu dan sudah selesai sampai di situ. Misalnya nih, ada contoh, they have visited their parents in Yogyakarta. Jadi, dia sudah mengunjungi orang tuanya di Yogyakarta. Jadi, sudah, tidak ada berkelanjutannya. Nah, yang kedua yaitu the past and continues to the present. Jadi, si subjek ini melakukan kegiatan di masa lampau atau waktu itu, tapi masih berkelanjutan sampai masa sekarang atau sampai saat ini. Nah, contohnya, we have come this cafe many times since we moved in this neighborhood. Jadi, kami sudah datang ke kafe ini beberapa kali sejak kami tinggal di lingkungan ini. Jadi kan dia sudah datang ke kafe ini sejak tinggal di lingkungan ini. Nah, ini kan waktunya tidak spesifik, tapi waktu lampau dan masih berkelanjutan hingga saat ini. Seperti itu. Mengenai penjelasan definition of present perfect tense ini, apakah sudah paham atau ada yang masih bingung yang ingin ditanyakan? Atau penjelasan saya terlalu ngebut banget sih, Miss? Atau gimana? Atau tidak? This is clear for you? Slide-nya masih kelihatan kan? Slide-nya? Masih. Masih ya? Masih. Oke. Oke, selanjutnya yaitu mengenai time signal. Jadi, di present perfect tense ini, time signal yang biasanya sering muncul dalam present perfect tense ini ada 6. Yang pertama yaitu ever. Ever yang artinya means pernah ya. Never means tidak pernah. Kemudian ada already. Already means sudah. And then still means masih. For dalam hal ini bukan for, misalnya for teacher, for student, for my friend, tidak. For di sini itu artinya selama, misalnya for 2 weeks, for 3 weeks, seperti itu. And then yang terakhir ada since artinya sejak. 6 time signal yang berlaku dalam present perfect tense, juga bisa lebih sih, cuman ini yang sering muncul. Kemudian next slide. Nah, di sini ada tentang auxiliary verb. Auxiliary verb yang artinya kata kerja bantu. Nah, di sini auxiliary verb ini menyesuaikan dengan subjek. Nah, dalam present perfect tense ini kita memiliki 2 auxiliary verb. Yang pertama yaitu have, kemudian has. Nah, kapan have dan has ini digunakan? Have dan has ini digunakan tergantung bagaimana subjek. Nah, lihat di sini. Nah, di sini kan ada subjek I. Kalau kita menggunakan subjek I, berarti kita menggunakan kata kerja bantu have. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan subjek you, berarti kita menggunakan kata kerja bantu have. Nah, di sini si ini menggunakan kata kerja bantu has. He juga has, it juga has.
Nah, biar mempermudah seperti ini. Ayu Dewi itu plus have, dan sedangkan si he it seperti itu. Verb dan time signal, apa ada yang ingin ditanyakan? This is clear? Clear, Ma'am. Yes, ma'am. Sudah ya? Sudah jelas ya? Sudah, ma'am. Sudah, Ma'am. Oke, kita ke next slide ya. Nah, next slide yaitu tentang regular dan irregular verb. Nah, kan ketika kita ingin menyusun suatu kalimat, kita membutuhkan verb. Nah, dalam verb ini ada regular dan irregular verb. Nah, apa sih regular verb itu? Regular verb itu yaitu verb plus ed. Jadi, di sini verb nanti ditambah ed to form the past participant. Nah, ini contohnya. Di sini ada walk. Nah, plus ed jadi walk. Kemudian walk. Ini verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Sedangkan regular verb, yaitu kata kerja tidak beraturan, yaitu verb plus different verb from we do not use id. Jadi, di sini pada regular verb ini kita tidak tambah id, tapi di sini kata kerjanya itu berubah-ubah tergantung bentuk verbnya. Misalnya verb 1 eat, nah verb 2 jadi ate, kemudian verb 3 jadi eaten. Nah, gimana sih cara ngapalin regular verb sama irregular sama ini kok regular semua? Sorry, saya salah. Ini irregular ya. Sorry. Nah, di sini irregular bukan regular ya, sorry ya. Ini typo. Nah, kalau regular itu kan lumayan mudah ya, tinggal dikasih ide aja, cuman juga lumayan bingung juga. Nah, gimana caranya ya, mau nggak mau kita harus mengetahui nih, ini termasuk verb regular atau verb irregular. Seperti itu. Kemudian di next slide-nya, kita ke next slide ya. Nah, di sini ada present perfect tense formula atau rumus dari present perfect tense. Nah, ini rumus positif dari present perfect tense. Yang pertama tentunya ada subjek. Yang kedua ditambah kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, di sini kan auxiliary verb-nya ada have dan has. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal bahwa ketika subjeknya I, berarti kata kerja bantunya kita menggunakan have. Namun ketika subjek kita menggunakan she atau he atau it, berarti kata kerja bantu kita menggunakan has. Kemudian dalam present perfect tense ini, sorry. Aduh, ada error. Sorry, guys, ada error. Kenapa nih? Oke. Kita lanjut lagi. Nah, dalam present perfect tense ini, kita menggunakan verb 3. Verb 3 seperti yang tadi ya, misalnya walk plus walked ditambah id. Nah, eat jadi eaten. Verb 3-nya eat, verb 3-nya eat, verb 1-nya eat, verb 3-nya eaten. Kemudian plus objek atau komplement atau keterangan di sini. Ini contoh dari kalimat positif. You have done your English assignment. Kemudian negatif. Sorry. Kenapa sih salah pencet dulu? Oke. Di sini ada kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ini sama seperti kalimat positif,
Tetapi ketika habis kata kerja bantu atau auxiliary verb, kita tambah dengan not. Sama, kita tinggal tambah not. Nah, ini contohnya. You have not done your English assignment. Plus verb 3 sama. Nah, di sini kemudian dikasih objek atau komplement. Kemudian kalimat interrogatif. Nah, dalam kalimat interrogatif ini, auxiliary verb atau kata kerja bantu kita letakkan di awal kalimat. Baru kemudian kita tambahkan subjek, kita tambahkan verb, dan kita tambahkan objek atau komplement. So, student, this is clear for you atau ada yang ingin ditanyakan atau penjelasan saya terlalu cepat mengenai present perfect tense formula ini? Sudah, ma'am. Halo? Gimana? Sudah paham, ma'am. Paham ya? Udah paham ya. Paham. Oke, kalau sudah paham, kita ke next slide selanjutnya. Oke, di sini ada present perfect tense function. So, ini ada function nomor 1, nomor 2. Ada yang ingin membaca? Ini yang nomor 1. Yang ingin bantu saya membacakan, siapa? Slide-nya nggak kelihatan. Muncul. Slide-nya belum muncul. Nggak kelihatan. Muncul, Nggak warna kelihatan biru. nih. Oh, mungkin sinyal saya. Nanti ini ya, slide-nya, PPT-nya. Sudah, ma'am. Sudah ya? Sudah. Tapi suara saya jelas tidak tadi saat menjelaskan? Jelas, ma'am. Jelas ya? Kita tadi sampai ke function ya. Oke, function. Ini kan sudah jelas ya. Siapa yang ingin membaca function-nya? Silakan. Yang ingin membaca. Siapa? Halo? Saya, Miss. Dwi ya? Silakan Dwi, Iya. baca nomor 1. Sama contoh nggak, Miss? Iya, sama contohnya. Present perfect tense function. Yang pertama, shows the activities that have just been carried out. I have just finished eating hamburger. And 2, show past activities, but there is no specific time. They have visited their parents in Yogyakarta. Oke, thank you Dwi. Nah, jadi di present perfect tense ini, yang pertama fungsinya, yang pertama yaitu show the activities that have just been carried out. Jadi, menunjukkan aktivitas yang baru saja dilakukan. Contohnya, I have just finished eating hamburger. Saya baru saja menyelesaikan makan hamburger. Saya baru saja makan hamburger, seperti itu. Kemudian, untuk yang nomor 2 itu, show past activities, but there is no specific time. Jadi, menjelaskan tentang aktivitas yang sudah dilakukan, tapi dalam hal ini, waktunya itu tidak spesifik atau tidak dijelaskan. Misalnya, they have visited their parents in Yogyakarta. Kemudian ke next selanjutnya, yaitu nomor 3 dan 4, siapa yang mau baca tentang function present perfect tense ini? Saya, Oke. Ma'am. Erda ya? Ya. Silakan Erda. Number 3, show activities that have been completed but still have an impact to date. Example, they have eaten some bread.
Number 4, show repetitive activities that have occurred in the past to the present. Example, we have come to this cafe many times since we moved in this neighborhood. Oke, thank you Erda. Nah, jadi yang nomor 3 itu tentang show activities that have been completed but still have an impact to date. Jadi menunjukkan aktivitas yang sudah selesai tapi masih ada impact atau masih ada dampaknya sampai saat ini. Kemudian yang keempat yaitu show repetitive activities that have occurred in the past to the present. Jadi menunjukkan aktivitas yang berulang terjadi di masa lampau sampai sekarang. Maksudnya kegiatan yang terjadi di masa lampau tapi masih juga terjadi sampai saat ini. Nah, ini untuk contoh nomor 3, they have eaten some bread. Kemudian nomor 4, we have come to this cafe many times since we moved in this neighborhood. Selanjutnya, next slide. Nah, next slide masih tentang function. Siapa yang mau baca untuk nomor 5 dan 6? Saya, Miss. Lulu. Oke, Lulu silakan. Number 5 shows change from time to time. For the example, you have grown up a lot since the last time I saw you. And the 6 show activity that are often carried out or that have never been carried out. For the example, she has gone to Lombok Island 3 times. Oke, thank you Lulu. Ya, jadi nomor 5 itu tentang show change from time to time. Jadi menjelaskan perubahan dari waktu ke waktu. Nah, di contoh ini misalnya, you have grown up a lot since the last time I saw you. Jadi, kamu sudah tumbuh besar sejak terakhir kali aku melihat kamu. Jadi, perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian, function nomor 6, yaitu show activities that are often carried out or that have never been carried out. Jadi, menunjukkan kegiatan yang sering dilakukan atau tidak pernah dilakukan. Nah, dalam contoh ini yaitu dia sudah ke Lombok ini selama 3 kali. Jadi ini sudah pernah dilakukan. Oke, student, untuk penjelasan mengenai function, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan ke next selanjutnya. Sudah jelas? Clear? Sudah jelas, ma'am. Kita ke next selanjutnya. Nah, di sini saya mempunyai video biar memperjelas lagi pemahaman kalian mengenai present perfect tense ini. Nah, video ini menjelaskan bagaimana present perfect tense ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, happy watching. Suaranya belum ada ya? Ya, Ma. Okay. Have you done lately? It's Saturday morning. Andrew and Maria are doing their chores. Their mother has asked them to do that. That has been a hard job for me to do. Mom has given me so many chores. I have to take the dog for a walk now. I have come home. But where have you been? I've been to the grocery store. Have you bought bread and oil? Yes, I have. Have you fixed the faucet? Yes, I fixed it finally. It seems to be working fine now. I'm so happy to hear that. And have you also mowed the lawn? No, I haven't done that yet, but I'm going to do it now. Maria,
Have you seen Andrew? He has just taken the dog out for a walk. I see. Have you finished cleaning your room yet? Yes, I have folded my clothes and I've put them away. I have made my bed and I have vacuumed the floor. But you haven't taken out the trash. Oh, you're right. I haven't done that yet. And what about dusting the shelves? I've already done that. You've done a good job. Let me give you a hug. Oh, you have already come back, Andrew. I've had such a busy day. Mom, you've given me too many chores. I have given you the same chores as usual, Andrew. You haven't complained so much before. Has something happened? I've had a busy week and I'm a little tired. Then get some rest. You have done enough for today. I'm proud of you. Beberapa contoh mengenai present perfect tense dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah setelah menonton video ini kalian memiliki wawasan lebih atau lebih paham mengenai present perfect tense ini? Halo? Yes, Miss. Yes, ma'am. Ternyata mudah ya kalau kita paham bagaimana struktur atau rumus untuk pengaplikasiannya itu, jadi kita mudah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. So kayaknya udah pada lemes ya. Jadi karena sudah pada lemes, di sini saya akan mengasih semacam apa ya, exercise. Jadi coba kalian kerjakan exercise ini. Jadi kalian mengisi sentence yang blank dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti saya akan menanyakan bagaimana jawaban kalian. Saya beri waktu 5 menit cukup ya untuk mengerjakan exercise ini. Cukup, Ma'am. Cukup ya. Oke, silakan mulai dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Miss. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, nomor 1, siapa yang mau jawab? Silakan, saya kasih nilai. Saya kasih poin. Setiap yang pasti saya kasih poin. Yang aktif di kelas saya kasih poin ya buat kalian. Saya, Ma'am. Saya, Ma'am. Siapa? Siapa dulu? Erda. Sebutkan nama. Erda, silakan Erda. Kevin has eaten a French course since last taken a French course since last month. Benar, Ma'am. Betul sekali Erda. Aduh, very good. Thank you Erda. Welcome, Ma'am. Oke, nomor 2 siapa? Nomor 2, siapa yang mau jawab? Siapa? Dwi, Ma'am. Dwi, silakan Dwi, nomor 2. Angel has eaten her fried rice. Oke, betul sekali Dwi. It's wonderful. Thank you Dwi. Kemudian nomor 3, siapa nomor 3 yang mau jawab? Silahkan, ayo yang jawab. Lulu ya? Yeah, Miss. Oke, silakan Lulu. I have watched Frozen a few times. Bener nggak, Miss? Benar sekali. Excellent. Thank you, Lulu. Nomor 4, siapa yang mau jawab nomor 4? Yuk, yang belum sama sekali aktif. Siapa ini?
Ratna. Oh, Ratna. Silakan Ratna. Nomor 4 apa kira-kira jawabannya? Andrew has gone to work. Oke, betul sekali Ratna. Good. Thank you Ratna. Nah, nomor 5 siapa nih yang belum jawab? Ayo yang aktif dapat nilai, dapat poin. Saya, Mem. Siapa ya? Sela ya? Iya, Mem. Oke, Sela. Silakan nomor 5. She has cleaned her room. Oke, betul sekali. Oke, Sela. Thank you, Sela. Nah, kita kan udah ngerjain exercise, tapi saya masih kurang nih, pengen nambah lagi. Nah, di sini saya mau ngasih kuis sama kalian. Saya udah ngasih link kuis ke kalian. Kalian bisa masuk ke dalam link itu, terus kasih nama kalian. Nah, di dalam kuis itu ada sekitar 10 soal, nanti kalian kerjakan. Nah, setiap satu soal itu saya beri waktu 30 detik. Jadi, kerjakan dengan baik ya. Mari kita mulai ke kuisnya. Saya stop screen dulu yang ini. Gimana, udah pada menerima linknya masing-masing? Oh, Ratna ada gangguan sinyal ya? Oke. Yang lain? Ini udah ada yang masuk nih. Udah masuk, Mem. Sudah ya? Sudah semua ya? Di sini layar kuisisnya keluar nggak di layar kalian? Keluar, Mem. Keluar ya? Oke, kalau sudah masuk semua, yuk kita start bareng-bareng ya. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Kalian sudah bisa mengerjakan belum? Halo? Sudah mulai mengerjakan? Sudah. Sudah. Oke.
sudah selesai semua? Sudah. Sudah semua ya? Coba kita end. Juara 1 siapa nih? Oh, Sela. Sela juara 1. Beri tepuk tangan dong semuanya buat Sela. Mantap ya Sela. Oke, kuisnya sudah selesai. Gimana? Seru nggak sih kuisnya? Seru, Mem. Pengen lagi, Mem. Pengen lagi? Ya udah, nanti pertemuan berikutnya kita akan adakan kuis lagi. Tenang saja. Oke. Kita lanjut ya. Ternyata waktu kita mau habis bentar lagi. Nggak nyangka ya, udah mau selesai pembelajaran kita. Jadi, sebelum Ibu tutup, Ibu mau kasih tugas nih buat kalian. Biar apa? Biar kalian itu lebih ada kegiatan buat belajar. Oke, nggak bingung mau apa nih habis pulang sekolah. Nah, kasih tugas. Tugasnya nggak banyak, mudah banget malah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini tugasnya. Sudah kelihatan layar PPT-nya? Belum, Mem. Belum? Sudah. Sudah? Sudah? Oke, sudah semuanya berarti ya? Sudah kelihatan semuanya? Iya, Mem. Siapa nih yang belum? Sinyalnya nggak bagus ya? Iya, Mem. Sinyal problem selalu. Sudah kelihatan semuanya? Sudah ya? Nah, kalau sudah kelihatan semuanya, silakan kalian catat di buku tugas kalian. Nah, minggu depan kita akan bahas lagi, kita akan koreksi bareng-bareng. Pengen tahu apakah kalian itu udah benar-benar paham atau belum? Nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Silakan ditulis dulu. Oke, semuanya sudah menulisnya? Sudah, Mem. Sudah ya, oke. Berarti kita sudah di ujung waktu, oke. Sebelum saya tutup kelasnya, ada sedikit motivasi buat kalian, bahwa ketika kalian belajar grammar, kadang anak-anak berpikir belajar grammar itu susah ya. Nah, kita harus hilangkan mindset itu, pikiran seperti itu. Karena apa? Karena pikiran-pikiran seperti itu yang akan menghalangi kita untuk paham. Nggak harus grammar, semua pelajaran ketika kita ingin memulai sebuah pelajaran, yang harus kita pikirkan adalah bahwa kita bisa. Nah, ketika kita bisa, maka materi yang guru itu sampaikan itu akan dengan kita resapi, dengan mudah kita pahami. Jadi, sukai dulu. Apapun itu sukai dulu. Kadang kan kita ngerasa capek, tapi kita syukuri dulu. Disyukuri dulu, disukai dulu, bahwa apa yang kita lakukan ini akan berdampak nanti di masa depan kita. Jadi ada sedikit tips juga buat belajar grammar ini. Biar menyenangkan, kita bisa lihat video-video seperti tadi, gimana kegiatan sehari-hari seperti apa di video tersebut. Juga kita bisa juga bermain game. Ada loh game buat melatih kemampuan kita, kemampuan grammar kita ada. Nanti Ibu kasih link gamenya ya. Pokoknya semangat semuanya ya, semangat belajarnya. Oke, semuanya? Yes, Miss. Oke. Before we end the class, kita ucapkan alhamdulillah ya buat hari ini. Alhamdulillah kita bisa menerima pembelajaran dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan yang berarti. Oke, saya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Okay, please student, thank you for your attention. I hope you enjoy. I hope you are happy in my class. Thank you. Kita ketemu di minggu selanjutnya ya. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Okay, thank you.